Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Dia adalah kekasih surga, lahir dari roh kental langit dan bumi, otot es dan tulang giok, luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia telah jatuh dari usia muda. Segera setelah dilahirkan, ia diadopsi oleh seorang kultivator tua dari Dongtu. Meskipun keterampilannya tidak terlalu mendalam, ia masih sangat berbakat dan masih mengembangkan praktik yang luar biasa. Selama pengalaman di benua timur, banyak tuan dari generasi muda terpesona, banyak pahlawan muda mengikutinya, kebijaksanaannya tidak hilang dari penampilannya yang tiada taraf, dia belajar banyak pengetahuan esoterik dari tangan banyak pahlawan muda. Latihan, kultivasi untuk kemajuan cepat. Kyus Hui adalah batu giok dan tulang dewa. Dia adalah putri langit yang bangga. Dengan satu pandangan dan satu tindakan, banyak orang dapat hidup dan mati untuknya. Dengan peningkatan kultivasi, ia secara bertahap menjadi tokoh terkemuka di antara generasi muda, bersama dengan penampilannya yang tak tertandingi dan temperamen berdebu, ia telah menjadi mutiara yang paling bersinar di dunia kultivasi dan memiliki banyak pengikut. Dia menerangi tanah timur seperti komet yang menembus langit, dan dia telah menjadi putri surgawi sejati. Menyilaukan yang menyilaukan, generasi orang yang lebih tua mulai memperhatikannya, tuan pertama dari perang kacau wilayah timur Suanji, menghargai bakatnya yang luar biasa, ingin menerimanya sebagai murid. Namun, pada saat ini, seseorang yang lebih kuat kebetulan menemukannya. Qi Hui, dewa penguasa tertinggi dalam legenda wilayah timur, mengenali manik-manik itu, dan ketika dia melihatnya, dia bersemangat dan segera menerimanya sebagai satu-satunya murid. Anda tahu bahwa itu adalah saudara perempuan dari nenek moyang pintu perang yang kacau. Identitas saudara-saudari ini mengerikan di dunia kultivasi, tetapi itu adalah karakter paling berbakat setelah Taiko, dan hampir tak terkalahkan di dunia. Tokoh legendaris seperti Senji telah menerimanya sebagai penggantinya, yang dapat dikatakan sebagai peluang besar. Sejak saat itu, jalur kultivasinya dapat digambarkan sebagai luas dan tinggi, dan dia tidak perlu lagi khawatir tidak memiliki keterampilan maju. Laut luas, dan langit tinggi, dan burung itu terbang. Sejak saat itu, dia memulai jalan tanah peri yang maju, dan akhirnya memasuki surga. Tentu saja, banyak hal terjadi yang membuatnya tak terlupakan ketika dia berlatih di bumi. Hingga sekarang, meskipun banyak hal telah berlalu dengan angin, ia masih memiliki kesan masa lalu yang tak terhapuskan. Chenan, Chenzan, Yuxin, Taiko 6 ahli waris, leluhur jahat, penjaga situ. Untuk jangka waktu tertentu, masa lalu seperti asap dan kabut, dan itu menghantui hatinya. Dendam dan permusuhan lama dianggap dilupakan begitu tahun-tahun berlalu, tetapi mereka menghadapinya lagi pada akhirnya. Dengan satu hari dia dipromosikan ke ranah Raja Dewa, dia akhirnya tahu siapa dia adalah 7 perawan legendaris, suatu hari dia akan menjadi eksistensi utama antara surga dan bumi ini, dia akan menjadi peri yang berdiri di puncak dunia. Dan tuannya Senji, seperti dia, juga merupakan tubuh 7 perawan, tetapi dia menjadi malu dan tidak muncul lagi sampai 10.000 tahun kemudian. Bukan menginginkan, tetapi serangkaian hal-hal yang tak terbayangkan terjadi padanya, yang membuatnya sedih dan sedih. Dia adalah Dan Taixuan. Dan Taixuan dapat dikatakan sangat tertekan pada saat ini, kesedihan, rasa malu, kemarahan, kekesalan, kemarahan. Semua jenis emosi saling terkait, membuatnya marah. Beberapa hari yang lalu, setelah pisau naga besar runtuh, itu dikumpulkan oleh bayi di tubuhnya, membuat kehidupan kecil ini kuat untuk situasi yang tak terbayangkan, dan juga membuat bayi lahir lebih awal. Dan Taixuan tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari seperti itu ketika tubuh Bing Qinyuji hamil dan akan segera melahirkan. Ini tidak terbayangkan untuknya, tidak ada yang lebih buruk dari ini. Siapa yang mengira bahwa peri tantai yang suci suatu hari akan melahirkan? Ini benar-benar bencana baginya. Bagaimana ini akan membuatnya menjadi seseorang? Di masa lalu, dongeng tantai, yang akan bersih, akan menjadi ibu, dan bayi akan lahir, mungkin mereka bisa menyembunyikannya untuk sementara waktu, tetapi tidak mungkin menyembunyikannya seumur hidup. Takut akan rasa takut, dan Taixuan sangat sengsara, dia bahkan berpikir tentang kedua kekalahan, dan menghancurkan kehidupannya yang kecil terlepas dari kerusakan pada hidupnya, tetapi dia telah menemukan bahwa kehidupan kecil telah terjalin dengan hidupnya, dia tidak punya apa-apa. Metode tersembunyi di taman peri yang disediakan oleh keluarga Chen dengan pemandangan yang indah, dan Taixuan ingin menangis tanpa air mata. Dia tidak pernah semanis sekarang. Jika dia bisa kembali ke masa lalu, dia bahkan mungkin mempertimbangkan untuk menyerah dan berintegrasi dengan Mengker. Ide. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di sekitar, hanya gumaman air yang mengalir di bawah jembatan kecil, dan suara lebah dan kupu-kupu yang terbang di taman peri dalam berbagai bunga peri, dan Taixuan tidak perlu menyembunyikan tubuh perinya lagi, mengungkapkan tubuh kembung. Melihat tubuh peri yang dulunya langsing, dia sangat kembung saat itu sehingga dia sangat kesal sehingga dia ingin memotongnya dengan pedang. Di sini, pemandangan yang indah, bunga-bunga bermekaran, keharumannya tajam, dan pavilionnya bertebaran di taman peri yang indah ini, yang membuat tempat ini sangat indah. Ini diatur oleh keluarga Chen untuknya, tetapi itu tidak hanya membuatnya tidak bahagia, tetapi juga membuatnya lebih malu. Karena dia tahu bahwa barang antik lama keluarga Chen sudah tahu rahasia itu, pengaturan ini jelas menganggapnya sebagai menantu dari keluarga Chen yang akan dikirim, bahkan peri harus gila. Ketika dia melihat beberapa pelayan kecil memegang berbagai tonik langka di nampan batu giok, dan Taixuan berteriak malu-malu.
Ketika Si Wei tiba di situasinya, dia tidak makan kembang api, bahkan semua jenis abadi Ganoderma lucidum sulit untuk masuk ke matanya, kecuali dia benar-benar buah peri tingkat harta karun, dia bisa membangkitkan nafsu makan. Keluarga Chen benar-benar murah hati, dan mengirim 3 atau 4 kali sehari buah peri tingkat harta yang diimpikan oleh peri-peri biasa. Beberapa suplemen adalah bahwa dan Taixuan tidak pernah mendengar atau melihat, dan setiap kali tidak pernah sama. Dan Taixuan sangat malu. Dia tahu bahwa keluarga Chen benar-benar memperlakukannya sebagai wanita hamil. Semua ini hanya untuk kehidupan kecil itu. Peri tantainya sebenarnya diperlakukan seperti wanita hamil dengan cara ini, dan dia harus menebusnya setiap hari untuk melahirkan. Ini benar-benar menjengkelkan yang membuatnya gila. Mengapa itu datang lagi? Hanya 2 jam telah berlalu. Wajah dan Taixuan Ruyu penuh es. Dia mencoba menahan emosinya, tetapi beberapa garis hitam muncul di antara kedua alisnya. Bisa dibayangkan betapa jengkelnya dia membuat peri dantai yang kudus begitu marah. Seorang pelayan kecil yang cantik menjawab dengan cara yang cerdas, Nenek Kijun, leluhur berkata, Anda perlu berbaikan sekarang, 2 jam sudah sangat lama. Mendengar kata-kata, Nenek kecil, dan Jinbu, dan Taixuan hampir menabrak langit dengan pedang, tetapi dia masih berhasil menahan keinginan untuk membalikkan meja batu di paviliun. Dia menggigit giginya yang perak, apakah mereka menemukan solusi, bukankah mereka akan menunda waktu? Jika mereka tidak ingin menemukan solusi, saya akan segera pergi. Pelayan kecil itu mengamati kata-katanya dan berkata dengan hati-hati, nenek muda itu marah, leluhurnya secara aktif berusaha mencari jalan, silakan makan. Dan Taixuan seperti dahi giok, beberapa garis hitam melompat ringan, 10 jari giok mengepal erat menjadi beberapa kepalan tangan, beberapa pelayan kecil panik untuk sementara waktu. Namun, pada akhirnya, dan Taixuan perlahan-lahan melepaskan kepalan tangan, dan energi negatif umumnya diambil dari lempeng batu giok, dan buah peri lanzi berwarna biru kehijauan, dan harum peri diambil dari lempeng giok. Bibir merah itu sedikit terbuka, memperlihatkan gigi seputih salju, menggertakkan giginya dan berkata, aku makan. Namun, tampaknya makan bukanlah buah peri langka di dunia, tetapi itu seperti menggigit musuh dalam satu gigitan. Chen, Nan, dan Taixuan menggigit kedua kata ini keluar dari mulutnya sambil memakan buah lanzi, dan itu ambigu. Dia didengar oleh beberapa pelayan kecil. Mereka ingin tertawa tetapi tidak berani tertawa. Dan Taixuan es tulang giok, 10 jari seindah batu giok, sambil memegang buah suci ceri emas, dia sedikit mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu tertawakan, apakah itu lucu? Tidak. Wanita itu menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa selama beberapa jam. Chen, Nan. Kali ini, pelayan kecil itu akhirnya mendengar dengan jelas. Dan Taixuan sedang memakan buah suci sambil menggigit nama Chen Nan. Dia bisa melihat bahwa dia sangat marah dan menganggap buah suci sebagai Chen Nan. Ah, kamu memanggilku, apakah ada sesuatu? Tidak jauh, Chen Nan melewati sekelompok bunga, berjalan melintasi jembatan, dan datang ke paviliun ini. Melihat Chen Nan berjalan masuk, dan Taixuan hampir menabrak beberapa lemping batu giok, kedua tangan batu gioknya mencubit taktik pedang, dan samar-samar melihat sebuah tenda pedang yang menjulang berfluktuasi, beberapa di dahi. Garis hitam itu berdetak kencang, dan Taixuan akan menyerang. Beberapa pelayan kecil sangat pintar. Keluarga Chen tidak memiliki begitu banyak aturan. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka berdiri dan menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan 2 orang di tempat kejadian. Pada saat ini, pikiran dan Taixuan penuh dengan gambar-gambar kekerasan, yang sangat berbeda dari temperamen suci masa lalunya. Dalam foto-foto itu, tidak ada keraguan untuk berurusan dengan Chen Nan, misalnya, dia memegang Excalibur untuk menurunkan Chen Nan, dan dia menyegel Chen Nan ke dalam jurang dengan kekuatan besar. Sulit untuk menyalahkannya, sama untuk wanita manapun. Terlebih lagi, dia adalah peri di dunia surga, entah bagaimana memiliki daging orang lain. Chen Nan, aku tidak ingin melihatmu sekarang. Dan Taixuan Qiang tidak mengalami serangan, tetapi bisa melihat pedang di antara jari-jarinya, karena fluktuasi hebat dalam emosinya, itu telah menembus tanah. Jika bukan karena 4 leluhur dan 5 leluhur yang telah memberitahunya, dalam beberapa hari terakhir, Chen Nan dan Meng Qir akan menemukan cara untuk memecahkan status wanita hamilnya yang sangat menyakitkan dan memalukan. Pada saat ini, dia mungkin telah bertarung dengan Chen Nan terlalu. Chen Nan berkata dengan sedikit malu, aku di sini, aku ingin melihatmu. Dan Taixuan hampir berkibar dan menggertakkan giginya, ingin melihatku terlihat jelek. Kau membalas dendam padaku. Akhirnya kau membalas dendam kebencian ribuan tahun yang lalu. Namun, aku tidak melukaimu ribuan tahun yang lalu, maka semuanya adalah Tuhan Ji untuk berurusan dengan ayahmu. Sekarang kamu, akhirnya melihatku jelek, aku sekarang konyol. Sebenarnya mengandung anakmu, hehe. Petik 2. Ketika saatnya tiba, 4 leluhur dan 5 leluhur mengatakan kepada Chen Nan bahwa suasana hati wanita hamil adalah yang paling tidak stabil, jadi biarkan dia berbicara dengan hati-hati. Dia hanya bisa menjelaskannya dengan sabar, dengan mengatakan, Anda salah paham, semua karena integrasi Anda. Lupakan saja, itu sudah terjadi, dan tidak ada gunanya dikatakan sekarang. Jadi, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu sudah menemukan jalan keluar? Dan Taixuan terlihat buruk. Kedua leluhur belum menemukan cara yang baik. Mereka mengatakan bahwa kamu adalah penguasa tingkat Kaisar Dewa. Tidak akan menyakitkan untuk memiliki anak. Segera, pergi ke neraka. Dan Taixuan menjadi viral sepenuhnya dan mulai memburu Chen Nan.
Kedua pria itu bersama-sama, membumbung di atas bulan. Chen Nan ada di depan, dan Tai Xuan ada di belakang, dan mereka dikejar-kejar, dan tak terhitung anak-anak dari keluarga Chen menunggu dan melihat, tetapi mereka telah menerima perintah rahasia dan melihat tidak ada yang terlihat. Zijin Shenlong, bayi naga, Gusi menatap langit, dan ketiga pria itu berkata serempak seperti yang diharapkan. Tuhan berkata, mari kita minum untuk Xiao Chen Chen. Dragon Baby memimpin dalam mengangkat gelasnya dengan cakar emas kecil. Ceria, siapapun yang mencintai lahir, Zijin Shenlong yang mabuk dan pusing juga bersulang. Ceria, menurut dua anak tua, anak itu akan lahir dalam 2 hari ke depan. Roti bakar terakhir adalah Gusi, yang masih hidup. Ketiga lelaki tergagap dan minum daging dalam mangkuk besar, berhenti memperhatikan ketinggian, dan mulai makan berlebihan. Chen Nan sekarang adalah tubuh Ordo Surgawi. Meskipun dia menghadapi pengejaran kaisar, tidak ada bahaya bagi hidupnya, dan dia bahkan dapat menanganinya dengan mudah. Dia benar-benar ingin mengalahkan 2 anak tua dari 4 leluhur dan 5 leluhur. Dia mengatakan bahwa Dan Tai Xuan berada di ranah kaisar dewa saat ini, ditambah dengan berbagai macam buah-buahan peri dan suplemen lainnya, anak-anak yang dilahirkan akan lebih sehat. Biarkan dia mengatakan bahwa Tongduan Tai Xuan tidak boleh, tetapi sebagai hasilnya, ayam dan anjing yang berisik itu melompat, dan tidak ada kedamaian di atas bulan. Tidak mungkin bagi Dan Tai Xuan untuk tidak berhenti setelah dia lelah. Baru pada sore hari Chen Nan menyingkirkan Dan Tai Xuan dan mendatangi 4 leluhur dan 5 leluhur. Dia berkata dengan marah, apakah Anda semua melihatnya? Ini adalah hal yang jelas. Peri yang adil dan adil, Anda membiarkannya pergi untuk memiliki anak ini lebih sulit daripada membunuhnya. Dia mengatakan bahwa jika dia dilahirkan, dia lebih baik membakar semua batu giok. Petik 2. Uzu menggosok tangan kecilnya dan berkata, ini benar-benar sakit kepala. Bahkan, kami juga memiliki cara untuk membiarkan 7 impian perempuan potensial Kir dengan potensi naik tanpa batas ke ranah Kaisar Dewa, biarkan dia bergabung dengan Dan Tai Xuan, dan kemudian berpisah. Kembalikan anak itu ke ibu kandung. Tapi, petik 2. Tapi, kami takut Mengkeer akan hamil lagi, yang akan membunuh kehidupan kecil lainnya. 4 leluhur melanjutkan. Apa yang kamu inginkan? Chen Nan hampir membalikkan meja setelah mendengar kata-kata ini. Dalam 2 hari, anak itu akan lahir. Kedua anak tua itu memikirkan hal-hal ini, bagaimana mungkin mereka tidak membuat Chen Nan gila, tetapi pada akhirnya dia memikirkan rencana pria Taiko itu, dia sedikit bersalah. Mengkeer tidak akan benar-benar memiliki anak lagi. Pada saat ini, tidak hanya 4 leluhur dan 5 leluhur tidak yakin, tetapi Chen Nan juga bersalah. Untuk mengetahui bahwa pria Taiko itu mengerikan, sebagian besar backhandnya sangat akurat. Jika demikian, itu masalah besar. Tuhan tahu apakah Mengkeer akan putus asa dengan Chen Nan lagi. Keempat leluhur dan 5 leluhur dalam suasana hati yang baik. Setelah semua, Chen Nan selalu menjadi orang keturunan garis darah. Semakin makmur Ding, semakin baik keluarga Chen. Sekarang Dan Tai Xuan sedang hamil, bahkan jika dia ingin membakar batu giok, tidak mungkin untuk mengembun tidak mungkin bayi dengan roh naga terbunuh dengan mudah. Jika Mengkeer hamil lagi, itu akan lebih sempurna. Kedua leluhur semua tertutup musim semi dan tidak bisa menahan tawa. Chen Nan penuh dengan garis-garis hitam di kepalanya, dan pada akhirnya dia tidak bisa menahannya. Dia tidak ragu untuk berkomitmen. Dia mengetuk keras kedua kepala leluhur. Ah, kau bajingan yang menggertak dan menghancurkan leluhur. Kelinci kecil berbalik melawanmu. Kamu tidak bisa hanya memikirkan masalah generasi mendatang. Bersikap realistis, kalau tidak keluarga Chen akan terganggu oleh 27 perawan. Uzu menggosok dahinya dan berkata, kalau begitu pergi dan tanyakan, dan cari tahu apakah Mengkir adalah. Kami adalah penatua, tidak mungkin untuk maju, Anda pergi. Mengkeer masih hidup jauh di dunia batin Chenan, terutama karena dia sekarang lebih rendah dari Dan Tai Xuan, dia menghindari usahanya untuk mengintegrasikan secara paksa dan harus menghindarinya setiap saat. Chen Nan memasuki dunia batin, dan sekarang hubungannya dengan Mengkir sangat halus. Awalnya, setelah perpaduan 7 wanita cantik dan masalah atribusi anak, hubungan mereka telah banyak berkurang, tetapi insiden tiba-tiba bunga kekasih pria Taiko, biarkan mereka hubungannya sangat halus dan halus. Seekor lebah kecil, terbanglah ke bunga-bunga. Burung phoenix kecil yang ceria bernyanyi dalam-dalam di dunia batin, suaranya benar-benar indah hingga ekstrim. Setelah kembali, sudah terlambat untuk bersatu kembali dengan Zijin Shenlong dan Baby Dragon, dan dikirim oleh Nan Nan untuk menemani Mengkir. Awalnya didasarkan pada kebijaksanaan dan kelucuan bayi naga, ia juga memenuhi syarat untuk pekerjaan ini, tetapi karena bayi naga ada di tanah barat sebelumnya, ia sangat sedih dengan impian Ker, jadi ia secara alami kalah dalam pemilihan. Phoenix kecil tidak bersalah dan imut, dan begitu dia tiba, peran ibu Mengkir bersinar di luar kendali. Pada saat ini Mengkir memegangnya di lengannya, dengan hati-hati merawatnya dengan sayap berwarna cerah. Setiap kali menyanyikan sebuah lagu, Mengker akan dengan senang hati membiarkannya memberi makan buah-buahan peri, dan si kecil akan menyanyikan lagu berikutnya dengan lebih gembira. Sister Ker, aku lelah bernyanyi, ayo pergi ke sumber air panas. Xiao Doudian berbaring dengan malas, bersandar dengan nyaman di lengan Mengker. Lupa lagi, ingat untuk memanggil ibu. Namun, saya pikir lebih baik untuk memanggil saudara perempuan saya. Saya telah dipanggil Brother Chenan. Little Dot sedikit bingung dan mengedipkan matanya dengan polos. Mengker menggoda sayapnya dengan Dot, mengatakan, tapi aku suka nama lain.
Di kejauhan, hati Chen Nan bergerak, dan simpul Mengkir tetap belum terpecahkan, meskipun dia telah memulihkan kepercayaan diri dan kebijaksanaannya, dia masih khawatir tentang anak itu. Ya, Brother Chen Nan, Anda di sini, Phoenix kecil berseru dengan gembira. Oh, ya, aku datang untuk mengunjungi kamu. Phoenix kecil, keluar dan temukan Xiaolong dan Loah, mereka sangat merindukanmu. Phoenix kecil segera berteriak kegirangan dan berkata, oke, oke. Ketika saya masuk, Paman Rufian berkata kepada saya bahwa dia memiliki kesempatan untuk membawa saya untuk mengambil anggur, dan Xiaolong juga mengatakan kepada saya untuk membawa saya untuk memilih. Xiang Wu, mereka bilang itu sangat menyenangkan dan sangat menarik. Petik 2. Chen Nan dan Mengker tiba-tiba muncul dengan garis-garis hitam. Phoenix kecil begitu naif dan murni. Bagaimana mungkin kedua naga pergi untuk memetik anggur dan memetik buah-buah peri? Pasti memainkan peran pencuri lagi. Phoenix kecil, seperti kuncup bunga yang halus dan lembut, sehingga cepat atau lambat akan rusak. Pada saat yang sama, Chen Nan memikirkan tingkat yang lebih dalam, jika anak itu lahir, mungkin kedua orang itu harus dikirim, jika tidak. Ya Tuhan, aku tidak berani membayangkan. Phoenix kecil mengedipkan matanya yang besar dengan aneh dan berbisik, mengapa kamu melakukan pandangan seperti itu, aku pergi dulu. Xiao Budian menoleh dan terbang keluar dari dunia. Dalam hal perasaan, Chen Nan kadang-kadang seperti kayu akar. Dia benar-benar tidak pandai mengekspresikan aspek ini, dan dia tidak memiliki keterampilan sama sekali. Apakah kamu baik-baik saja baru-baru ini? Apakah tubuhmu merasakan ketidaknyamanan? Apa maksudmu? Mengker mengerutkan kening. Maksudku, tubuhmu baik-baik saja. Saya sangat baik. Lalu, apakah kamu punya perasaan khusus? Wajah Mengker Ruyu sangat dingin dan berkata dengan dingin, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Maksudku, apa kau mau makan prem asam? Chen Nan menyeka keringat di dahinya. Dia merasa sangat sakit sehingga lebih sulit daripada berkelahi dengan pria-pria Taiko. Dia memutuskan untuk mencari kesempatan belajar dari Nangong Yin di masa depan. Jika itu adalah buah peri kelas harta, aku tidak keberatan jika kamu mengirim lebih banyak. Ah, apakah kamu biasanya merasa sakit atau ingin muntah? Chen Nan menyeka keringat di dahinya dengan keras. Kamu akan mati. Mengkir Bingsui pandai. Dia sudah tahu apa yang ingin dieksplorasi Chen Nan dari awal, tetapi dia tidak tahan serangan, dan ingin melihat apa yang bisa dikatakan kayu. Tapi pada akhirnya pecah. Kesalahpahaman, aku tidak mengutukmu. Maksudku, apakah kamu memilikinya lagi? Ah, Chen Nan harus mulai melarikan diri untuk menghindari pengejaran Mengker. Mengkir cemas, pria ini sangat keji di depannya, dia belum menyadari mengapa dia kejang, dan benar-benar memikirkan sisi lain. Saya takut bahwa hanya gagasan Phoenix kecil yang dekat dengan Chen Nan. Ia telah terbang jauh, tetapi tiba-tiba melihat lampu warna-warni menyala dan mati Mengkir Zhou, dan mengejar Chen Nan. Xiao Xiao memandang kedua orang dewasa itu dengan bingung dan berkata dengan aneh, hei, aneh sekali, bagaimana mereka bertarung. Brother Chen Nan berkata, apakah kamu ada di sana lagi? Itu benar-benar mengutuk Sister Care. Mengapa dia marah? Saya benar-benar tidak mengerti. Saya masih akan bertanya kepada Paman Rufia dan saudara Xiaolong. Petik 2. Phoenix kecil terbang keluar dari dunia batin Chen Nan. Chen Nan benar-benar memiliki mimpi buruk, tetapi dia hanya bisa secara pasif menghindari pengejaran gila dari pihak lain dan membunuh pihak lain sampai 2 jam kemudian, dan kemudian dia melarikan diri dari dunia batin dengan rasa malu. Apakah kamu yakin? Dia tidak menegaskan, tapi dia tidak menyangkalnya. Petik 2. 4 leluhur dan 5 leluhur memiliki beberapa penyesalan dan menatap Chen Nan dengan harapan. Pergi mati, kalian berdua orang tua yang buruk. Chen Nan mengetuk keras di atas kedua kepala. Dia dipaksa oleh dua untuk makan kempes di dan Taixuan dan Mengkir, tertekan tetapi tidak dapat menyerang, semuanya diberikan oleh mereka. Menipu guru dan menghancurkan leluhur. Bocah laki-laki. Kedua anak tua itu terus menutupi kepala mereka dan menangis. Pada akhirnya, keempat leluhur dan 5 leluhur mendapat satu set jarum sihir dari rumah harta keluarga Chen dan memutuskan untuk menggunakan jarum ajaib untuk memecahkan beberapa segel di tubuh Mengker dan membantunya maju ke ranah Kaisar Dewa, sehingga ia dapat mewujudkannya tanpa bahaya. Integrasi dan pemisahan dengan Dan Taixuan. 7 jarum ajaib memiliki panjang lebih dari 10 inci, sejernih kristal dan cerah, hampir transparan, dikenal sebagai jarum peri-peri. Menurut legenda, itu adalah harta yang ditinggalkan oleh Tuan Kuno Wolong setelah duduk dan mengandung kekuatan magis yang hebat, yang merupakan metode tertinggi untuk memecahkan segel. Alat. Ketika Mengker mengetahui rencana Chen Nan, dia setuju tanpa ragu-ragu, dia tidak bisa melepaskan anak itu. Sekarang dia punya cara untuk menyatukan kembali ibu dan putranya, alasan apa yang dia tolak. Di langit dan bumi bagian dalam Chen Nan, 4 leluhur dan 5 leluhur terus menunjuk. Chen Nan mencubit 7 jarum dewa peri keren dan dengan cepat memasukkan dan menarik tubuh Mengker. 7 Dao Guang Huas terus mengalir di tubuh Mengker, seolah-olah ada sebuah pelangi tetap hidup. Selama 3 jam, Mengkir mengalami rasa sakit yang luar biasa dan tubuhnya bergetar. Lagi pula, ini secara paksa mematahkan meterai, dan itu tidak dapat dilakukan tanpa mengalami penderitaan yang parah. Sampai jam keempat, ketika semua 7 jarum derek-derek menembus ke laut mimpi Mengkir, cahaya yang sangat cemerlang meletus dari tubuhnya, dan paksaan seorang kaisar langsung memenuhi dunia. Meterai Mengker berhasil dipatahkan oleh jarum derek, dan dia dipromosikan ke ranah Dewa Kaisar.
Hanya dalam beberapa jam, dia mencapai keadaan di mana orang lain merindukan hidup, dia sudah menjadi dewi. Rambut hitam panjang menari dengan lembut, seperti satin hitam, cerah seperti satin, seperti salju, mata seperti air musim gugur, hidung tajam, bibir merah lembab, gigi kerang seperti giok, Menkir benar-benar cantik, sangat anggun, indah peri tak tertandingi yang keluar dari gulir gambar umumnya luar biasa dalam temperamen dan tidak memiliki atmosfer duniawi. Dia melayang diam-diam di udara, melirik Chen Nan dan kedua leluhurnya. Udara tampak tersambar petir, dan matanya sangat galak. Keempat leluhur dan 5 leluhur terkejut. 7 pangeran terlalu mengerikan. Segel di tubuh Menkr tidak sepenuhnya rusak, itu sudah menjadi ranah Kaisar Dewa, yang berarti bahwa jika benar-benar rusak, mungkin dipromosikan ke langit. Tingkat meta. Ketika ketujuh makhluk celestial menyatu bersama, keadaan seperti apa itu? Jika Anda memikirkannya, rasanya mengerikan. Ini tidak sesederhana 1+1, jika Anda menyatukannya. Chen Nan siap bertarung, sekarang Menkr sudah menjadi seorang ratu, apakah dia rela melepaskan identitasnya dan melahirkan? Bahkan jika dia tidak menyerahkan anak itu, akankah dia menunggu dan Taixuan melahirkan lagi sebelum meraihnya kembali? Dan apakah dia akan melakukan sesuatu padanya saat ini? Ketika identitas berbeda, pemikiran orang juga akan berubah. Undang dan Taixuan, aku ingin bergabung dengannya, aku ingin menyambut anakku kembali. Menkir tenang. Sekarang Menkr telah menjadi ratu, ia memiliki tekanan paksaan ekstra, yang membuatnya tampak suci, membuat orang merasa menghujat. Chen Nan menghela nafas lega, dan hati Menkr tetap tidak berubah. Setelah berjalan keluar dari dunia batin, 5 leluhur berkata, kamu harus bekerja keras, nak, ada seorang istri ratu, tekanannya tidak kecil. Chen Nan terdiam beberapa saat, tapi itu benar, seorang kaisar dewa. Segalanya berjalan baik, dan Taixuan diundang ke dunia batin Chenan, dan dia telah belajar apa yang harus dilakukan. Di kedalaman dunia batin Chenan, Menkr, dan Taixuan, Chen Nan, 4 leluhur, dan 5 leluhur, hanya beberapa pihak ini, setelah semua, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Menkr dan Taixuan berdiri berhadapan satu sama lain, dan sekarang mereka berdua adalah permaisuri dewi. Mereka memiliki keindahan yang sama dan daya pikat yang sama, tetapi mereka memiliki suasana hati yang sangat berbeda dan saling memandang dengan cara yang rumit. Aku akan mengubah ibuku lagi. Suara anak yang sangat kekanak-kanakan. Namun sangat jernih mencapai telinga kelima yang hadir. Beberapa orang di tempat itu terkejut untuk sementara waktu, dan mereka saling memandang di belakang. Dan Taixuan menutupi perut bagian bawahnya dengan rasa malu yang luar biasa, dan mempermalukan dirinya sendiri sebagai Dewi Kaisar. Menkir sangat gembira dan berbisik pelan, nak, anakku, aku ibumu yang sebenarnya. Aku tahu, Bu, aku sangat merindukanmu. Kata-kata lembutnya agak canggung, dan para pendengar semuanya merasa nyaman. Namun, dan Taixuan bahkan lebih malu, tangannya terus-menerus menyilang dan menutupi perut bagian bawahnya. Anak, Chen Nan tidak bisa menahan untuk memanggil. Ayah, kata-katanya sangat lembut dan rapuh, dan segera menghangatkan hati Chen Nan. Keempat leluhur dan 5 leluhur bahkan lebih bersemangat untuk menggosok tangan mereka bersama. Anak ini benar-benar bayi. Mereka mampu berkomunikasi dengan mereka sebelum mereka lahir. Keduanya harus merencanakan sesuatu secara diam-diam lagi di hati mereka, anak nakal. Ketika saya berpikir bahwa mungkin ada beberapa anak yang serupa di masa depan, mereka hampir terpana dan bersemangat. Setelah fusi dimulai, lampu warna-warni bersinar di dunia, dan Menkr dan Taixuan bergabung lagi, tapi kali ini mereka tidak didominasi oleh Taixuan, sekarang mereka memiliki keterampilan yang sama, dan mereka masing-masing menempati setengah dari kekuatan dominan. Segalanya berjalan dengan baik, dan Taixuan tidak ingin berintegrasi penuh pada saat ini. Lagi pula, dia masih mengalami kesulitan untuk keluar dari kelahiran. Cahaya ilahi menyala terus-menerus, dan akhirnya Taixuan dan Menger berhasil dipisahkan. Taixuan membelai perutnya yang rata dan menghela napas. Kelahiran yang mengerikan akhirnya berakhir. Dia merasa lega, tetapi ada juga sentuhan kehilangan. Ups, Menkr membelai perut bagian bawahnya dan tiba-tiba berseru. Chen Nan terkejut dan bergegas ke depan untuk mendukungnya, dengan gugup berkata, ada apa? Bayi itu akan segera lahir. Menkir jarang memberinya warna, dan pada saat ini wajahnya berkilau seperti seorang ibu. Pergi cepat dan panggil seseorang untuk membebaskan. Kedua leluhur itu berteriak. Chen Nan membuka dunia batin, dan kedua leluhur segera berlari keluar. Ibu-ibu yang lahir dari keluarga Chen adalah peri terbang, dan mereka dengan cepat bergegas ke dunia batin Chenan. Chen Nan mengusap-usap tangannya dengan cemas di kejauhan, meskipun dia tahu bahwa tidak ada masalah besar, tiba-tiba dia menjadi seorang ayah, hatinya penuh dengan kebahagiaan yang kompleks. Dan Taixuan belum pergi, dia juga menonton dan menunggu di kejauhan, emosinya halus dan kompleks. Produksinya lancar, ibu dan anak aman, dan keluarga Chen bersorak. Tapi lelaki kecil yang baru lahir tidak seperti anak-anak lain, dia hanya menangis ketika dia lahir, dia datang ke dunia ini dengan senyum. Si kecil diukir dan diukir dalam batu giok, semanis boneka porselen yang halus, dengan rambut hitam panjang menggantung di pundaknya, dan mata besar seperti batu permata hitam berputar-putar di antara kerumunan. Ibu, ayah, leluhur tua, si kecil mengenali orang yang berkorespondensi dalam sekejap, dan membangkitkan seruan seru lagi. Menkr sangat senang sehingga dia memeluknya erat-erat dan menciumnya lagi.
Kemudian, lelaki kecil itu berkedip dan berkedip dengan sepasang mata besar, berteriak pada Dan Taixuan yang sedang menonton dengan tenang di luar kerumunan, ibu kecil. Kata-kata naif ini, seperti kutukan, melarikan diri Dan Taixuan dalam ketakutan, dan masih ada jejak karakter Dewi. Dia melarikan diri dari dunia batin Chenan dengan rasa malu. Si Wei mendekat, tidak lagi khawatir tentang Dan Taixuan datang untuk bergabung, dan Mengkir pindah dari dunia batin Chenan. Beberapa barang antik tua keluarga Chen menempatkan ibu dan anak itu secara ekstrim, mengaturnya di istana taman peri yang paling indah, mengirim pelayan yang paling andal dan pintar untuk melayani, dan mengirim buah suci yang paling langka sebagai tonik. Zijin Shenlong, bayi naga, Phoenix kecil dan Gusi tentu saja bergegas mengunjungi si kecil di tempat pertama. Meskipun Mengkeer tidak menyukai naga bajingan, tetapi pihak lain datang berkunjung dengan niat baik dan tidak mudah untuk menyerang. Tuhan berkata, biarkan aku melihat Chen kecil yang lucu. Bayi naga terlihat seperti hantu kecil, pada kenyataannya, itu tidak setinggi Chen kecil di mulutnya. Kedatangan orang-orang ini membuat hati Mengkeer merasakan firasat buruk. Tiba-tiba ada perasaan buruk di hati Mengkeer. Orang-orang di depan saya semua bermasalah. Rufian Dragon tergila-gila padanya lebih dari sekali, dan itu adalah gorengan tua yang tak tahu malu. Meskipun bayinya terlihat imut dan canggung, tetapi orang-orang yang akrab tahu bahwa hal kecil ini adalah iblis besar, dan itu benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar. Jika Xiao Chen bercampur dengan mereka, Tuhan, dia tidak berani membayangkan. Ketika melihat bayi naga berkedip dengan sepasang mata yang cerah dan pendekatan manusia dan hewan yang tidak berbahaya, refleks terkondisi Mengkir umumnya memegang Xiao Chen erat-erat di lengannya. Bu, naga kecil yang lucu, aku suka naga. Aku ingin menyentuh naga kecil. Bulu mata panjang Xiao Chen, setiap kedipan matanya akan bersinar terang, seolah-olah dia melihat mainan yang paling dicintai. Tidak, aku tidak bisa mendekati mereka, Mengkir memeluknya erat-erat. Chen kecil yang manis, bayi emas seperti bayi naga, dengan senyum di matanya yang besar, dikagumi. Seperti yang diketahui semua orang, sekarang susu dan susu, lebih padat daripada yang lain. Hehe, Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menyentuh Xiaolong. Panggil paman, aku punya sesuatu yang baik untukmu. Baby Dragon dengan lembut menghindari tangan kecil itu. Kamu tidak setua aku, ketika adik laki-lakiku hampir sama, kata Xiao Chen dengan sangat serius, terbebas dari lengan Mengkir, berdiri di tempat tidur lebih lucu dari tinggi badannya, dan dibandingkan dengan Xiaolong, tinggi. Xiao Chen memang setengah kepala lebih tinggi dari seekor naga sepanjang kaki. Dia tidak hanya akan berbicara ketika dia lahir, tetapi tampaknya pikirannya jauh lebih matang daripada anak-anak lain. Adik laki-laki, kamu harus taat. Kemudian dia dengan lembut menyentuh kepala Xiaolong, suaranya sangat lembut. Ups, Xiaolong hanya bisa menjadi ungkapan ini sekarang. Mengkeer memandang Xiao Chen dengan sangat arogan dan lucu. Anak ini sangat aneh. Sama sekali tidak seperti anak yang baru lahir. Itu membuat ibunya merasa bingung. Chen kecil sangat imut, Phoenix kecil berkibar di sekitarnya. Aku menyukainya. Zijin Shenlong melihat tampang bayi naga, dan kemudian tertawa keras pada Xiao Chen, berkata, bayi kecil, aku telah menyiapkan banyak hadiah di sini, apa yang ingin kamu pilih? Mengkir ingin memukul seseorang. Zijin Shenlong membawa sebuah paket besar, di dalam toples anggur itu adalah sebagian besar. Sisanya jelas barang curian, dengan buah peri Ganoderma lucidum, dan pedang-pedang, jelas dicuri dari keluarga Chen. Sangat harum, aku ingin altar itu. Xiao Chen menunjuk jarinya ke salah satu altar giok, yang bersinar dengan cahaya yang berharga. Penglihatan yang bagus, Zijin Shenlong berkata dengan sedikit kesakitan, sepertinya berumur 1000 tahun. Saya menggunakan kekuatan 9 sapi dan 2 harimau untuk mencurinya. Tidak, saya mengambilnya. Selain itu, dahi Mengkir sudah ditutupi dengan garis-garis hitam, dan telah melonjak. Ayo, aku akan menuangkanmu secangkir kecil, biarkan kamu mencicipi minuman peri terbaik di dunia. Zijin Shenlong menepuk segel tanah liat, benar-benar ingin menuangkan segelas anggur untuk Xiao Chen. Baby Long memandang Mengkir dan mengambil Xiao Fengfeng dengan suara mendesis, bersembunyi setengah kaki jauhnya. Gusi juga mundur. Jangan bawa anak-anakku pergi, bawa barang-barang itu pergi. Mengkir akhirnya berkibar, dan dengan kekuatan tingkat Kaisar Dewa, dia memperbaiki sosok naga emas ungu tanpa kesadaran dan membuangnya. Xiao Chen memandang dengan enggan pada Zijin Shenlong yang terbang keluar, berbisik dan dengan apik berkata, Bu, tapi anggurnya benar-benar harum. Mengkir terdiam beberapa saat, tetapi dia tidak sabar untuk mengalahkan naga emas ungu. Tidak butuh waktu lama bagi Zijin Shenlong untuk terbang kembali, dan ketika dia melihat Mengkir akan melompat, dia langsung minta izin, kesalahpahaman. Sekarang setelah mimpi peri menikah dengan Chenan, kita akan menjadi keluarga. Hari ini kita akan saya benar-benar ingin mengirim hadiah besar, hanya lelucon. Petik 2. Mengkeer mendengarnya berkata, menikahi Chen Nan, dan dia mengalami serangan jantung, tetapi di hadapan Xiao Chen dia menahannya lagi. Tuhan berkata, itu benar, kami ingin mengirim berkat pelindung Dewa Xiao Chen. Zijin Shenlong, naga bayi, dan Little Phoenix mendekat, dan mereka semua memuntahkan sepotong darah esensi. Cahaya harta melintas di udara tiba-tiba. Darah esensi dari 3 binatang besar dengan cepat bergabung bersama, mengeluarkan cahaya yang lebih cemerlang, dan kemudian menuju yang kecil dahi Chen dicetak.
Mengker tidak berhenti. Dia tahu apa yang dilakukan ketiga dewa dan binatang itu. Ini memang berkat legendaris dari Wali Allah. Di masa depan, jika Xiao Chen dalam bahaya, dia dapat meminjam sebagian dari kekuatan mereka untuk menahan kerusakan. Dia sangat tahu bahwa tiga dewa dan binatang buas di depannya semua memiliki identitas yang luar biasa. Meskipun mereka sekarang adalah praktik budidaya tingkat dewa, menurut asal mereka, Tuhan tahu tingkat apa yang akhirnya bisa mereka capai. Ini memang hadiah besar. Manik-manik darah di udara bersinar melalui ribuan kali dan jatuh ke dahi Xiao Chen. Dia mengedipkan matanya yang cerah dan ingin tahu. Dia tampaknya merasa sangat menarik. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan ingin menangkapnya, tetapi manik-manik darah dengan cerdas melintas, dan akhirnya jatuh di dahinya. Hanya dalam sekejap, perubahan terjadi, dan setelah manik-manik darah diintegrasikan ke dalam tubuh Xiao Chen, ia merangsang potensinya, dan suara seperti suara naga dan suara pedang meledak. Sebuah kekuatan dingin tiba-tiba mengenai ruangan itu, dan sinar raksasa dari pisau naga raksasa dengan cepat melebar hingga 10 kaki. Seluruh rumah hancur dalam sekejap, dan istana peri segera runtuh. Anak, Mengker terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Kejam, tepian yang tak berujung langsung ke Xiao Han. Lengkap, jiwa itu besar dan besar. Naga, dan pedang. Bajingan itu tergagap. Pada saat ini, semua orang di keluarga Chen merasakan langit pembunuh di atas bulan. Cahaya dingin dan sensasional bersinar seperti tulang belakang, sehingga banyak master tingkat peri tidak bisa menahan guncangan. Baby Long mengedipkan matanya, cakar kecil membelai dahinya, dan mendesah, Tuhan berkata, pria kecil dengan sakit kepala. Bagaimanapun, itu menarik Phoenix kecil di sebelahnya dan terbang ke langit, dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Naga pertanyaanmu, sial, lihat apa yang telah kamu lakukan. Mengkir melihat dua orang melarikan diri dan bergegas menuju Zijin. Shenlong. Oh, bajingan tua itu berbalik dan melarikan diri, bercanda bahwa pihak lain sekarang adalah Dewi, dan dia hanya bisa melarikan diri jika dia sombong. Orang mati yang masih hidup gusi segera melarikan diri dalam kekacauan. Saat ini, Chen Nan bertanya kepada kedua leluhur bagaimana membangkitkan Yusin. Yusin selalu menjadi hal terpenting dalam hatinya. Ia bersumpah untuk membuat gadis tak berdosa yang datang ke dunia ini tersenyum lagi 10.000 tahun yang lalu. Tapi dia tahu bahwa jarak antara dia dan Yusin semakin jauh. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Yusin di masa depan, begitu banyak hal yang absurd telah terjadi, bahkan jika Yusin dapat dibangkitkan, bagaimana dia melihatnya. Setiap kali dia memikirkan Yusin, dia tampak melihat kembali kesepian, dan dia berjalan pergi. Dia ketakutan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi sekarang dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membiarkan Yusin abadi di dalam hatinya datang ke dunia ini. Apa kamu harus melakukan itu? Chen Nan sangat terkejut. Setelah mendengarkan rencana kebangkitan empat leluhur, dia bahkan merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Ya, keempat leluhur menjawab dengan tegas, hidup adalah yang paling berharga. Jika Anda ingin dia benar-benar datang ke dunia ini, bagaimana Anda bisa melakukannya tanpa membayar harga? Cara memilih, kamu yang memutuskan sendiri. Empat leluhur berbalik, sepertinya barang antik tua ini juga terasa sangat sulit. Chen Nan mengepalkan tinjunya dan akhirnya berkata, tidak peduli apa, aku harus pergi ke barat untuk mengambil sumber kehidupan terlebih dahulu, dan bersiaplah dulu. Pada saat ini, Chen Nan dan dua leluhur merasakan udara pembunuh yang kejam, meletus di atas bulan. Ini pembunuh yang kejam. Apakah keenam pria dari Taiko menyerang? Sisu tertegun, apakah Anda benar-benar perlu memulai penjaga bulan? Chen Nan sudah merasakan sentimen pembunuhan dari tempat anak itu tinggal. Dia bergegas ke langit, dan pada saat yang sama memanggil Fang Tianhuaji, yang tertutup di langit dan bumi bagian dalam, ke tangannya. Pembunuhan di bulan berlipat ganda dalam sekejap, dan banyak anak kecil yang terkejut sangat ketakutan. Untuk mengetahui bahwa Fang Tian menggambar tombak di tangan Chen Nan, satu putaran pembunuhan jauh lebih sengit daripada pedang naga besar. Ini adalah pembunuh pertama yang sesungguhnya. Jika tidak dibuat oleh Chen Nan, jiwa tentara pembunuh telah mengenalinya sebagai tuan, bahkan jika ada budidaya tingkat kaisar dewa, sulit untuk mengendalikannya. Chen Nan memegang Fang Tian untuk melukis tombak, dan pembunuhan yang ganas langsung menghancurkan kekosongan. Dia membuka saluran ruang angkasa dengan tentara ganas dan bergegas ke tempat istana, hampir dalam sekejap mata. Dia melihat pedang naga setinggi 10 kaki tergantung di langit. Mengker mengejar naga emas ungu dengan kepala yang melarikan diri di dekatnya. Bayi naga itu sedang menarik Phoenix kecil dan bersembunyi di kejauhan sebagai pencuri. Pedang naga besar. Chen Nan melihat beberapa masalah, tetapi tidak merasakan keakraban asli pedang naga. Tetapi dia segera memikirkan alasannya, dan berkata pada dirinya sendiri, bukankah anakku yang bayi nakal? Mungkin jiwa pedang naga telah diserap olehnya, sehingga nafas telah berubah. Ah, ayah, senjata di tanganmu begitu sengit. Suara naif datang dari pedang naga. Di kejauhan, Mengkir mendengar suara anak itu dan terbang kembali dengan cepat. Para pelaku Zijin Shenlong, naga bayi dan Little Phoenix juga mengikuti. Chen Nan tahu bahwa ada alarm palsu dan buru-buru menyingkirkan Fang Tianhuaji. Pada saat ini, Qizu dan generasi tua keluarga Chen tiba. Mengkir disalahkan dengan nada menyayanginya, ini benar-benar tidak baik, dan itu akan segera berubah kembali ke penampilan aslinya. Semua orang terkejut oleh Anda. Jangan kembali, aku meraba-raba.
Suara Xiao Chen sangat menawan. Generasi tua keluarga Chen benar-benar terkejut dan tidak dapat lebih terkejut lagi. Anak ini sangat menakjubkan. Dia tidak hanya akan berlari dan berbicara ketika dia lahir, tetapi juga akan berubah. Ini benar-benar tidak seperti bayi. Aku berubah. Para dewa bergegas ke langit, dan pedang naga 10 kaki menghilang, tetapi sosok anak itu tidak muncul, dan naga hijau sepanjang 10 kaki melayang-layang di aula. Oh, ada yang salah lagi, Xiao Chen bergumam dengan tidak puas. Mata generasi yang lebih tua dari keluarga Chen akan menonjol. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Tianlong, benar, itu pasti naga. Napas naga benar-benar berbeda dari naga. Meskipun kekuatannya tampaknya tidak terlalu kuat, momentum Xiao Tianji telah beriak, semua yang kurang adalah kekuatan. Pada saat ini, generasi yang lebih tua dari keluarga Chen sangat bersemangat dan tidak dapat berkata-kata. Di kejauhan, setelah keempat leluhur dan 5 leluhur bersemangat, mereka perlahan-lahan menjadi tenang. 5 leluhur berkata, tentu saja, jiwa pedang naga dapat dikumpulkan olehnya. Xiao Chen mungkin tidak harus menunggu sampai dia menjadi dewasa, dan dia akan menjadi penguasa surga yang sesungguhnya. Mungkin, lebih kuat dari ayahnya. Nenek moyang keempat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa dihindari bahwa dia kuat. Bagaimanapun, roh pedang naga pernah menjadi salah satu jiwa perang terkuat. Namun, saya masih berpikir bahwa ayahnya akan lebih kuat, dan mungkin kita akan menciptakan bayangkan sebuah keajaiban. Petik 2. Mungkin, sepertinya aku juga punya perasaan. Mata kedua leluhur itu kembali memandangi naga muda itu. Aku berubah. Lampu berkedip, naga hijau 10 kaki menghilang, dan boneka kecil halus seperti boneka porselen akhirnya muncul di tempat. Di kejauhan, Zijin Shenlong dan Dragon Baby akhirnya menghela nafas. Bu, dia membuka tangannya dan menerkam Mengker. Aku sangat mengantuk, aku ingin tidur. Suara naif dan manis ini tiba-tiba membuat Mengkir menuruti kepenuhan, dan semua kata yang ingin disalahkannya diambil kembali. Transformasi Xiao Chen menjadi badai segera berlalu, tetapi sejak itu Mengkir sakit kepala. Ketika dia secara tidak sengaja menemukan bahwa botol susu Xiao Chen diganti dengan sebotol penuh anggur, dan lelaki kecil itu meminumnya dengan senang hati, dia hampir bengkak dan segera pergi ke Zijin Shenlong untuk menyelesaikan rekening. Kamu, bagaimana kamu minum? Apakah dua naga bermasalah membuatmu? Lelaki kecil itu menundukkan kepalanya dan berkata, tidak, aku menaruhnya sendiri. Lalu dia mendongak dan berkata dengan serius, aku tidak ingin minum susu, aku ingin minum. Mengker tidak mengatakan apa-apa, dan segera pergi ke Zijin Shenlong untuk menyelesaikan akun. Segera di atas bulan, ayam dan anjing gelisah, Zijin Shenlong meratap dan berteriak ketidakadilan sambil melarikan diri. Suasana di atas bulan umumnya ceria. Tapi Chen Nan tahu bahwa ini mungkin hanya ketenangan sebelum badai, dan badai besar akan meletus dalam waktu dekat. Underworld dan arus bawah dunia sedang melonjak, pada akhirnya, seseorang di surga memprakarsai panggilan untuk mengadakan pertemuan peri untuk membahas cara untuk melawan musuh asing. Insiden 7 orang kuno telah menyebar ke seluruh dunia dan langit. Sekarang semua orang tahu kira-kira apa yang sedang terjadi. Banyak orang sudah mengerti bahwa keenam orang itu akan kembali cepat atau lambat. Untuk apa yang disebut dunia yang hancur, mereka harus tidak akan melepaskan langit dan bumi. Tetapi apakah ini benar-benar masalahnya? Sulit untuk mengatakannya sekarang. The Immortal Convention memiliki penyebaran yang luas, melibatkan langit timur dan barat dan dunia. Hingga sekarang, generasi yang lebih tua telah mengesampingkan dendam mereka sebelumnya dan memutuskan untuk mengadakan konferensi Protoss yang layak untuk bergabung dalam pertempuran bersama. Akhirnya, sebuah acara berskala besar akan diadakan, dan tempat tersebut diatur di alam celestial barat. Semua orang di keluarga Chen senang melihat situasi ini. Bagaimanapun, keluarga Chen telah membentuk permusuhan dengan 7 orang dari Taiko. Mereka bersedia untuk melihat beberapa kekuatan bersatu untuk bertarung melawan 6 karakter mengerikan yang masih hidup. Selain itu, tokoh senior keluarga Chen juga mulai bergerak, ingin bergabung dengan 2 orang lainnya di bulan. Tenang sebelum badai, Chen Nan pasti akan melakukan perjalanan ke barat. Dia akan menjadi wakil dari keluarga Chen. Pada saat yang sama, untuk Yusin, dia ingin menemukan cara untuk mendapatkan sumber kehidupan di barat. Aku melihat ke atas, di atas bulan, berapa banyak mimpi yang terbang bebas, kehidupan telah ditarik dan surut dan mengalir. Zijin Shenlong, bayi naga, Gusi dan lainnya sedang minum dan melolong bahagia. Bulan benar-benar tempat suci bagi mereka. Ada banyak anggur yang tidak dapat diminum, dan banyak buah-buahan peri yang tidak dapat dimakan. Tentu saja, mereka semua perlu diam-diam pakaian yang kaya. Bolehkah aku minum bersamamu? Tiba-tiba, beberapa orang mendapati bahwa Xiao Chen datang di belakang mereka dengan membawa botol anggur besar yang lebih tinggi dari dirinya. Zijin Shenlong segera mengikuti hantu itu, berteriak, tidak. Dia benar-benar takut diburu oleh Mengker, dan sekarang dia ingin bersembunyi ketika melihat Xiao Chen. Pada saat ini, suara Mengker benar-benar terdengar lagi. Bayi naga menarik Phoenix kecil dan melarikan diri untuk pertama kalinya. Zijin Shenlong menjerit kesakitan dan mulai dikejar dan dibunuh. Ini balas dendam telanjang. Dia tahu dengan jelas bahwa aku tidak menggoda lelaki kecil itu untuk minum, itu awalnya sebuah toples anggur kecil. Dia tidak pernah lupa bahwa aku mengutuknya, 100 kali dan 100 kali. Zijin Shenlong sakit kepala sambil berlari, memikirkan tindakan balasan. Ayah, apakah kamu akan meninggalkan bulan?
Xiao Chen kebetulan menyentuh Chen Nan dan terbang ke sini. Ya, aku punya sesuatu untuk memanggil Loah dan naga untuk pergi bersama mereka. Ini menyakitkan, tidak ada yang akan minum bersamaku di masa depan. Suara pria kecil itu sangat naif, tapi dia mengatakannya dengan serius, membuat Chen Nan marah dan lucu. Namun, saya merasa bahwa saya membawa mereka pergi bersama Zijin Shenlong, yang benar-benar. Ayah, aku ingin memberitahumu sebuah rahasia. Rahasia apa? Xiao Chen memeluk kaki Chen Nan dan mengangkat wajah kecilnya dengan serius, kecuali kau berjanji aku bisa minum alkohol tanpa minum susu, aku bisa memberitahumu. Ibu rahasia dan ibu kecil ini tidak tahu, hanya aku yang tahu sekarang. Petik 2. Chen Nan memeluknya, meremas hidung kecilnya, dan berkata, kamu laki-laki, kamu tidak bisa minum, tetapi kamu harus tumbuh dewasa. Chen Nan tidak menerima apa yang dia katakan. Hal-hal, pikir si kecil hanya ingin minum. Chen Nan membawa Zijin Shenlong, Gusi, Dragon Baby dan Little Phoenix menjauh dari bulan dan terbang menuju alam celestial barat. Di depan mereka, Damo dan beberapa iblis tua Kunlun telah mengambil langkah maju. Xiao Chen memandang punggungnya dan berkata, aku akan menemukan ibu kecilku. Mereka cepat-cepat memasuki dunia barat, tetapi mereka tidak segera pergi ke kuil. Mereka bersembunyi di zona perbatasan antara alam celestial timur dan barat, dan ingin melihat apakah beberapa keluarga Qiu juga datang, tentu saja, bukan untuk balas dendam. Selama beberapa hari berturut-turut, mereka benar-benar melihat beberapa kenalan. Kelompok orang pertama yang mereka lihat adalah fraksi Raja Iblis Surgawi. Tampaknya mereka sangat dihargai. The Desperate Demon King dan beberapa muridnya adalah kelompok kedua. Setelah itu, Chen Nan melihat Qianlong. Orang ini benar-benar seperti orang setelah marah oleh kematian dan jadi. Sekarang dia sudah menjadi orang gila yang ingin menerobos dan bertarung terus-menerus. Dia berubah menjadi dunia barat dengan sekelompok orang. Setelah itu, ia melihat seorang pria muda dengan rambut perak. Sosok jangkung itu begitu akrab. Chen Nan berkata pada dirinya sendiri, Oriental Changming, Anda tidak mengecewakan saya. Oriental Changming baru saja lewat kemudian, Zijin Shenlong berteriak dan berkata, saya mengandalkan maniak tempur wanita itu. Petik 2. Chen Nan mendongak dan melihat Li Ruolan di gerbang kekacauan. Zijin Shenlong berkata, ini benar-benar dunia yang bermasalah. Orang-orang ini adalah reinkarnasi atau talenta nyata. Semua orang muncul dalam kehidupan ini. Tampaknya benar-benar ada tabrakan besar. Ya. Chen Nan juga menghela nafas, ini adalah dunia yang bergejolak, semuanya karena gaya tarik yang tidak dapat dijelaskan. Sama seperti magnet yang melewati pasir besi, semua paku besi asli pasti akan menjadi bersamalah. Petik 2. Oh, biksu daging anjing juga ada di sini. Teriak Baby Dragon. Di kejauhan, biksu darah Xuanzang terbang ke dunia barat. Orang ini akhirnya muncul. Chen Nan berteriak, ini biarawan darah. Biksu daging anjing, kami mengundangmu untuk makan hotpot. Kedua naga itu juga berteriak. Xuanzang terkejut, setelah melihat Chen Nan, dia sangat gembira dan terbang dengan cepat. Dan pada saat ini, Chen Nan sekali lagi melihat seorang kenalan yang ternyata adalah saudara perempuan Nangong Yin, Nangong Xianer. Dia masih sangat seksi dan menawan, dengan sosok iblis dan wajah malaikat, benar-benar makhluk yang terbalik stunner. Apa yang membuat Chen Nan merasa luar biasa adalah bahwa dia sebenarnya dilayani di tengah seperti semua bintang yang memegang bulan. Biksu Xuanzang tampak menyendiri, tangannya terlipat, dan ia melafalkan sangkakala Buddha, Amitabha, Sanzai, Sanzai. Jika Anda tidak tahu detailnya, lihat saja sikapnya saat ini, saya benar-benar berpikir itu adalah seorang beku yang berbelas kasih. Namun, beberapa orang di depannya mengenalnya dengan baik, dan mengesampingkan identitas Xuanzang ribuan tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa sekarang dia bukan biksu palsu dan pengasih. Pada saat itu, ketika dia berperang dengan gerbang perang yang kacau, dia membunuh orang-orang seperti memotong-motong sayuran. Dia mencincang dan dia tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh. Naga kecil itu tampak seperti itu, dua cakar kuning keemasan digenggam bersama, dan datang ke Xuanzang, dan juga mengenakan penampilan seorang pria duniawi, dengan serius dan saleh berkata, bahkan Mitu. Tuan sopan. Xuanzang tiba-tiba menemukan temperamen biksu itu menghilang, dan biksu darah itu tersenyum. Setelah biksu daging anjing memasuki alam ilahi, kami meminta Anda hotpot. Kami sangat akrab dengan alam surga barat. Ketika kami ingin memakan sayap malaikat, kami tidak akan pernah membodohi Anda dengan sayap bebek, kata Zijin Shenlong dengan sangat khawatir. Namun, mereka pernah membuat banyak masalah di situ. Ketika mereka menjarah kuil guntur, mereka membuat badai besar dan bercanda. Mereka benar-benar memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang alam surga barat. Di samping itu, Little Phoenix memandangi sayapnya yang berwarna-warni dan kepala botak Xuanzang lagi. Sepasang mata Phoenix yang indah penuh simpati, mengatakan ini sangat menyedihkan. Ini membuat Xuanzang malu, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Chen Nan tidak perlu memikirkannya. Itu benar-benar sedikit, dan itu aneh. Untuk Gusi di samping Chen Nan. Xuanzang sangat asing, tetapi dia merasakan Tuhan para Dewa Barat di sisi lain, dan dia merasa sangat terkejut saat ini. Setelah perkenalan Chen Nan, dia mengerti segalanya. Dalam hal penampilan Gusi saat ini, memasuki dunia celestial barat secara terburu-buru dapat menyebabkan banyak masalah. Karena ini adalah tubuh Thor, Chen Nan harus sementara mengubah penampilannya dengan mana. Lagi pula,
Kali ini untuk pertempuran bersama, bukan untuk menjemput Liangzi, dan untuk sementara waktu melepaskan dendam sebelumnya. Oke, mari kita secara formal memasuki dunia barat lagi. Chen Nan berteriak sambil tersenyum. Oh, ini tuh, oh. Zijin Shenlong, bayi naga, dan Little Phoenix semua bersorak, dan legenda pencuri asli benar-benar membuat mereka sangat bahagia dan mengasyikkan. Sekarang mereka akan mengunjungi kembali tempat lama, jika mereka tidak memiliki 9 kecil di dalam hati mereka. Itu tidak mungkin, dan ketiga lelaki yang takut dengan kekacauan di dunia sekarang berharap untuk memiliki legenda lagi. Langit barat yang luas sangat luas. Secara umum, apakah itu alam celestial barat atau alam celestial timur, ia harus memiliki lebih banyak daratan daripada alam manusia, dan kadang-kadang barisan pegunungan yang tak berujung akan berliku-liku puluhan ribu mil. Great Plains tidak dibesar-besarkan dalam jutaan kilometer persegi. Sama, surga sangat indah. Di atas puncak gunung yang tak berujung, hijau jernih dan hijau, kabut peri terisi. Semburan sinar bercahaya mengalir. Great Plains yang luas, tanpa akhir, jarak jauh dan jarak jauh, akan membuat orang berpikiran terbuka. Ada juga sungai yang menderu, yang terlihat seperti naga kuno, dan telah berjalan puluhan ribu mil. Grand Canyon, yang panjangnya ribuan mil, sangat berbahaya, dan membuat orang merasa kagum. Tentu saja, ada tempat indah yang tak terhitung jumlahnya dengan gambar-gambar bunga dan burung, dan pemandangan yang indah. Tidak ada cara untuk mengetahui berapa banyak harta karun yang telah berlalu di sepanjang jalan. Itu pasti tempat budidaya yang disukai para pembudidaya. Dragon Baby dan Zijin Shenlong mau tak mau menghantam angin musim gugur di sepanjang jalan, dan harta alam di mana-mana sebenarnya dicari oleh mereka. Pemukiman manusia di tanah celestial barat relatif terkonsentrasi, dan puluhan kota besar sangat terkenal dan memiliki populasi besar. Lagi pula, alam celestial terlalu besar, dan kota-kota raksasa sangat berjauhan, seperti beberapa pulau di laut yang tak berujung. Chen Nan dan timnya semuanya adalah penguasa kelas Raja Dewa. Segera setelah penerbangan mencapai ekstrim, mereka tiba di lokasi alam ilahi di alam surga barat. Ini adalah tempat tinggal dewa utama alam surga barat, dan ada banyak tempat suci, oleh karena itu, tempat suci ini dinamai wilayah dewa. Sesuai dengan ini, lokasi sisi iblis dewa disebut Realm Iblis. Kali ini, lokasi konferensi dewa peri ditetapkan dalam alam ilahi. Sisi dewa utama yang terang dan sisi iblis gelap menghentikan pertempuran selama 10.000 tahun, ini benar-benar peristiwa besar dan memiliki makna yang sangat besar. Oleh karena itu, Majelis Abadi mengambil kesempatan ini untuk menetap di alam dewa alam surgawi barat. Ketika saya datang ke wilayah dewa barat lagi, Chen Nan, Zijin Shenlong, dan Dragon Baby tertawa liar, mengingat pengalaman menjarah kuil guntur. Itu benar-benar tidak nyata. Pada awalnya, hanya Chen Nan yang mencapai alam abadi, tetapi keempat lelaki itu benar-benar menempatkan tor yang menakutkan. Kuil itu digeledah dengan bersih, tanpa puing-puing yang tersisa. Itu disebut peristiwa paling luar biasa di alam surga. Thor tidak hanya menjadi bahan tertawaan surga, tetapi juga semua dewa dari keluarga Raytheon yang tercela dan disorientasi. Tuhan berkata, atau kali ini kita akan pergi ke rumah Vulkan sebagai tamu. Baby Long menyarankan, elemental Vulkan Cage telah terbunuh. Saudara elemental Vulkan Ciman telah menjadi generasi baru Vulkan. Dia pernah bertarung melawan Chen Nan di barat, dan menderita kekalahan yang mengerikan. Akhirnya, dia ditutupi dengan beberapa batu bata oleh Zijin Shenlong lolos kembali ke surga. Berhenti, jangan memprovokasi masalah, Chen Nan mendesak, ini bukan waktu yang tepat. Kunjungan pertama Xuanzang ke alam surga barat tidak terlalu akrab dengan para dewa. Ketika Zijin Shenlong tiba di sini, dia tertawa pertama, lalu menghela nafas dalam waktu yang lama, dan berkata dengan suara yang agak tidak terdengar, aku berkata bahwa aku harus membalaskan dendammu dengan tanganku sendiri. Meskipun aku datang ke tempat ini terakhir kali, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kali ini aku akan membuatnya binasa. Petik 2. Baby Dragon memiliki indera yang tajam dan telah menangkap beberapa kata kunci. Matanya langsung melebar dan berkata, siapa yang kamu cari balas dendam? Loah, aku akan membantumu, merobohkan pelipis mereka, dan mengobrak-abrik dengan bersih. Chen Nan juga mendengar bahwa dia tahu bahwa Zijin Shenlong memiliki musuh besar di alam surga barat. Pada saat itu, dia membunuh naga putih kecil yang dicintai naga Rufian itu. Tetapi setiap kali saya bertanya, Zijin Shenlong enggan mengatakan lebih banyak. Hanya bersumpah bahwa musuh harus dipotong tangan. Ini adalah simpul hati yang sulit dilepaskan oleh Ripple Dragon. Pada saat itu, dia tidak melindungi Xiao Bailong, dan menyaksikannya mati di depan matanya, menyebabkan dia hampir pingsan. Chen Nan menduga bahwa naga bajingan itu sinis dan tertawa dan memarahi, sebagian besar terkait dengan stimulasi saat itu. Dia memutuskan bahwa kali ini dia harus menemukan cara untuk membantu Zijin Shenlong membalas dendam kebenciannya dan melepaskan ikatan itu. Di alam ilahi, kuil-kuil dari berbagai dewa utama menempati area yang luas. Dan kuil-kuil utama sangat berjauhan. Yang mengejutkan Chen Nan, ketika mereka melewati lokasi kuil guntur yang asli, mereka sekarang berdiri di sana lagi sebuah istana luas dengan batu bata emas dan ubin biru, indah. Tuhan berkata, bukankah Thor terbunuh oleh kita? Chen Nan dengan cepat menutup mulut Baby Dragon dan berkata, diam, walaupun semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kamu tidak bisa mengatakannya. Aku sudah mendengar bahwa ada keluarga dewa utama di belakang setiap kuil utama itu tidak salah.
dewa utama kontemporer, tetapi mereka hanya diwakili di luar. Petik 2. Beberapa orang tidak mengunjungi kuil guntur lagi. Segera setelah memasuki alam dewa, tidak nyaman bagi malaikat untuk terbang. Setelah secara singkat menanyakan identitas mereka, mereka membawa mereka ke kediaman yang telah disiapkan sebelumnya. Seraf wanita sangat cantik, menari di udara. Segera mereka dibawa ke zona bunga dan burung. Di sini, ada serangkaian gunung rendah, yang masing-masing memiliki istana cahaya yang berkilau, ada banyak bunga dan rumput aneh di pegunungan, dan air terjun dan mata air ada di mana-mana. Lebih jauh lagi, ada mata air panas yang menghirup udara panas, dan kolam-kolam mata air dipenuhi dengan batu berwarna-warni, yang benar-benar tempat suci bagi kesehatan. Setelah terbang ke sini, Seraf mendarat dan berkata, "Tolong, beberapa tamu VIP, saya hanya bertanggung jawab untuk memimpin, dan sekarang saya harus mundur." Chen Nan dan rombongan mereka berjalan ke dalam, di mana mereka tidak bisa terus terbang di langit. Namun, begitu dia berjalan ke gerbang gunung, Zijin Shenlong segera memarahi dan memarahi, "Aku bergantung, rasisme. Itu naga yang bisa ditoleransi." Saya melihat tanda kecil berdiri di samping gerbang gunung, yang berbunyi, "Ular berkaki 4 dan tikus tidak boleh masuk." Oh, Zijin Shenlong menatap langit dan melolong, "Sialan, ini adalah kerajaan raja dan bajingan. Keluar dari udara untuk paman panjang." Dengan lolongan nyaring, selusin malaikat langsung tertegun dan bergegas. Melihat tatapan sengit dan sengit dari Zijin Shenlong, para malaikat ini semua ketakutan, dan mereka merasakan kekuatan naga tingkat Raja Dewa yang kuat. Zijin Shenlong telah berubah menjadi tubuh naga tanah yang besar, berteriak seperti setan berusia 10 tahun, "Apakah ini merek Raja-Raja Kuil Guntur?" "Tidak, ya." Suara para malaikat bergetar, dan mereka semua mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Benar atau tidak, sebenarnya menyandingkan Shenlong dan Mouse, Zijin Shenlong benar-benar marah. Bayi di sampingnya juga sangat marah. "Tidak," selusin malaikat akhirnya menjelaskan. Chen Nan membujuk Zijin Shenlong dan memalingkan kepalanya dan berkata, "Wilayah dewa utama manakah ini? Mengapa dia memakai merek ini?" Dia tahu bahwa ini pasti ditujukan pada Zijin Shenlong, karena Shenlong Timur sangat langka, dan sepertinya hanya ada dalam ribuan tahun terakhir. Zijin Shenlong muncul. "Jika Anda menghitung bayi naga, hanya ada 2. Seorang malaikat laki-laki melihat bahwa raksasa itu, yang panjangnya ratusan kaki, telah tenang, dan kemudian sedikit tenang, berkata, "Ini adalah area dari Elemental Fire Temple." Sedangkan untuk merek, tampaknya, dari 2 api menyembur keluar dari lubang hidung Zijin Shenlong, dan kemudian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tampak kehabisan nafas, membuang tubuh naga ratusan kaki, dan berdiri di tempat. "Ternyata orang yang melindungiku dengan beberapa batu bata, kepalanya. Haha, aku terputus kepalanya patah dan melarikan diri kembali ke surga, tidak heran dendam sebesar itu, wow haha." Mengetahui bahwa itu diatur oleh dewa utama yang telah memotret batu bata itu sendiri, Zijin Shenlong tidak lagi marah, melainkan mencuri musik, yang menunjukkan bahwa elemen pria api sihir lebih tertekan. "Kamu tidak bisa melakukan itu." Baby Dragon mengepalkan tinjunya dengan keras, dan lelaki kecil itu melihat keempat kakinya. Nama-nama seperti ular juga sangat tidak menyenangkan. "Tentu saja tidak, kami akan pergi ke rumahnya untuk berjalan-jalan malam ini untuk melihat apa, lanskap, yang bagus." Bajingan tua itu tersenyum dengan enggan. "Aku juga pergi," Phoenix kecil berkata penuh harap. "Kamu, jujur. Sekarang periode ini sangat sensitif, lebih baik tidak membuat masalah." Chen Nan benar-benar khawatir tentang ketiga orang ini. "Tenang, tidak masalah." Zijin Shenlong dan Baby Dragon menepuk payudara mereka dan berjanji. Malam itu, Xuanzang dan Chen Nan memilih istana dan tinggal di sini. Raungan seperti serigala di tengah malam menembus langit, lagu keruntuhan Zijin Shenlong berdering. "Aku naga dari timur. Banyak orang abadi yang tinggal di daerah ini malam ini ingin mengalahkan orang, tetapi setelah pencarian yang panjang, tidak ada orang yang bernyanyi sekarang." Zijin Shenlong telah dipindahkan dari Jangkrik, yang merupakan metode mana yang menyilaukan. Dia, naga bayi dan Little Phoenix telah bergegas ke istana elemental vulkan. Meski serigala melolong terdengar di rumah tamu VIP malam ini, 3 pencuri telah pergi untuk melakukan kejahatan terlalu. Bayangan gelap sudah cukup, ketiga orang itu telah dipromosikan ke ranah Dewa Raja, dan semua dunia batin telah berkembang. Datang. Legenda dari 3 pencuri dimulai, dan ketika bangunan kuil Dewa Api semakin lama semakin berkurang, ketiga pencuri itu mencuri musik, dan istana-istana dibawa ke dunia batin dengan fondasi mereka satu persatu. Di tengah malam, kuil api yang besar, dengan hanya bagian tengah istana yang masih ada, tampak sepi dari kejauhan. Ketiga lelaki itu senang, mereka tidak tahu bahwa dalam prosesnya, Chen Nan telah membantu mereka memecahkan peluit gelap secara rahasia, dan pada saat yang sama, dengan perbaikan yang kuat sebagai penutup, ia telah menghilangkan kesadaran pria penyihir api elemen di aula utama Dewa Utama. Hingga tengah malam, 3 pencuri, Zijin Shenlong, bayi naga dan Phoenix kecil, pergi, dan Kiman langsung terbangun dari mimpinya. Setelah bergegas ke langit, dia hampir pingsan. Apa? Malam ini, seluruh wilayah kekuasaan Tuhan mendengar raungan Ciman yang ngeri dan marah. Ketiga lelaki yang kembali ke rumah dengan penuh kemenangan, Zijin Shenlong tertawa lebih banyak lagi, "Mereka tidak punya bukti, ada banyak orang yang bisa bersaksi di sini, aku bernyanyi sepanjang malam." Wow haha. Namun, sebenarnya lebih banyak orang ingin mengalahkannya. Tak perlu dikatakan, peristiwa dicuri dari kuil api pasti akan mengarah ke Great Lazy besok.
Pria unsur api ajaib itu dalam kesedihan total, tertidur, terbangun dari mimpi di tengah malam, terbang ke kuil dan melihat ke atas, kuil api yang luas itu kosong. Ternyata semua kuil yang tinggi dan megah telah menghilang, hanya kuil pusat di mana dia tinggal masih berdiri selusin kuil. Ini tak tahu malu dan berarti, penjarahan telanjang. Tanpa memikirkannya, dia juga tahu bahwa 4 pencuri legendaris di masa lalu pasti telah melakukannya. Dia meraung marah ke langit, yang terlalu tak tahu malu, dia tahu bahwa begitu hari dinyalakan, masalah ini pasti akan menyebar ke seluruh langit. Dia akan menjadi bahan tertawaan lain setelah Thor. Brengsek, aku. Dewa utama adalah kehidupan yang mulia dan elegan. Meskipun biasanya memiliki paksaan unik dari Raja Dewa, tidak pernah mungkin untuk bersumpah. Sekarang Kiman telah melupakan semua ini, dan dia terus memaki-maki mulutnya, dan dia tidak bisa lagi peduli dengan citranya. Sialan ular berkaki 4, aku mengupas kulitmu, aku ingin menerangi kamu. Ciman benar-benar marah, memaki dengan marah, berteriak, sial, datang ke sini, berikan aku tembakan elemental perintah ilahi, panggil kuda-kuda dan biarkan aku membunuh ular berkaki 4. Petik 2. Namun, ketika dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa ada beberapa responden, Ciman hampir meledak kemarahan, dan pihak lain bahkan mengambilnya. Meskipun para malaikat di sisi terang dari kuil utama semuanya adalah malaikat bersayap 4 atau tingkat rendah, ini benar-benar memalukan, tidak hanya kuil itu yang dicuri, tetapi bahkan orang-orang juga diambil. Di tengah malam, raungan Ciman bisa dengan jelas terdengar di seluruh bagian alam ilahi. Keesokan harinya, beritanya menyebar dengan cepat, dan elemental fire temple anehnya hilang, yang membuat beberapa orang yang gloating dan gemetar dengan tawa. Orang-orang yang berpengetahuan luas tidak perlu memikirkannya dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Penempatan pribadi merek Ciman terhadap merek tersebut tentu saja merupakan akar penyebab dari peristiwa konyol semacam itu. Insiden, ular berkaki 4 dan tikus tidak diizinkan masuk, dan elemen pria sihir api itu dijarah dengan cepat menyebar di ranah dewa. Sampai akhir, hampir semua orang tahu tentang kejadian itu, beberapa pembudidaya yang tinggal di sebelah Chen-nan tiba-tiba mengerti mengapa seseorang melolong di tengah malam. Alasannya sebenarnya terkait dengan ini. Para malaikat di berbagai kuil di alam surga barat memiliki diskusi pribadi. Hai, pernahkah kamu mendengar? Yang mulia Himan dijarah. Aku sudah lama mendengar bahwa seluruh kuil yang mulia sebenarnya diambil. Sudah ketinggalan zaman, situasi sebenarnya adalah celananya telah dilucuti. Bukankah itu sangat menyedihkan? Bukankah candi pusat masih ada di sana? Rasanya tidak begitu serius. Dan, kamu orang awam. Apakah kamu tahu apa yang ingin kamu tutupi? Apakah itu kain yang memalukan, dan itu dibawa setelah itu? Faktanya, celana panjang dari Dewa Api Unsur telah dilelang. Tidak, Tuhanku, leluhur sudah ada. Dalam waktu kurang dari setengah hari, para dewa utama dari alam celestial barat belum membuat pernyataan, tetapi para malaikat di kuil-kuil utama mulai mengkomunikasikan kebenaran secara pribadi. Sekarang, hampir semua orang telah mendapatkan berita yang pasti, celana panjang dari elemen vulkan dijarah. Ketika elemental vulkan mendapatkan berita ini, dia hampir pingsan, dan mengeluarkan deru kesedihan dan kemarahan yang mengguncang dunia film dewa, dan mengiring semua malaikat yang sementara dipanggil untuk menghilangkan rumor. Namun, setengah jam kemudian, para malaikat kembali dan mengatakan kepadanya bahwa seseorang melelang celananya di kotak di Dewa Realm, dan tampaknya benar, dijalin dari sutra ulat dewa dengan elemen api yang kuat. Elemental Fire Magic Man mendengar berita itu, dan matanya hitam, hampir jatuh ke tanah. Pihak lain terlalu kejam, ini untuk memaksanya dalam perjalanan. Satu tautan ke tautan ini, rumor pertama meyakinkan orang, dan kemudian keluar dengan bukti. Ketika Ciman bergegas ke tempat kejadian dengan putus asa, dia hampir melarikan diri dengan menyamar. Sebenarnya, seseorang benar-benar menawar, yang mana memakan nyali macan tutul, dan berani melakukan kekacauan, api unsur secara ajaib ingin segera berlari. Namun, ketika dia menemukan logo di pakaian keduanya, dia berhenti tiba-tiba. Setan muda dan cantik, seperti batu giok dengan tanduk tunggal di dahinya, 3 pasang sayap kelelawar di belakangnya, tubuh seksi yang mempesona, tetapi ditutupi dengan lapisan kerudung, tubuh halus dan halus menjulang, kerudung itu kata, keinginan, dicetak dengan jelas di atasnya. Tidak perlu memikirkannya, selama siapapun yang mengenal alam celestial barat tahu, ini adalah tokoh penting di bawah desire gelap dari Dewa Setan dan urat ningrat paling barat dari alam surgawi barat. Ini, memiliki hubungan dengan mereka, dan tidak jelas Kiman tahu bahwa jika kali ini berlalu, kecuali dia tidak takut menyinggung keinginan gelap, dia akan langsung membunuh pihak lain, jika tidak dia akan menjadi lebih memalukan setelah terjerat. Di sisi lain, seorang wanita oriental dengan seksi dan mempesona yang sama, berjalan naik dan turun nana, seperti pohon willow dengan angin, mempesona dan mempesona ke ekstrim, sepasang mata persik debit di mana-mana, membuat sekelompok orang di sekitar alun-alun kecanduan dan tidak aman pola yang dicetak di lengan bajunya juga membuat tabu Fagran. Karena itu adalah tanda Is Desire dan Demon Rod, dan itu juga merupakan seni bela diri yang membuat orang tidak berani memprovokasi, kalau tidak skandal itu akan datang ke pintu kapan saja. Di bawah tangan dua dewa timur dan barat, menawar celana Kiman, ia kembali ke kuil api dengan kesedihan, ketidakberdayaan, dan kesepian. Ketika seseorang bersaksi bahwa elemen Fire Magic Man muncul dengan marah di lokasi lelang, dan kemudian pergi dengan sedih dan cemberut, domain Tuhan mendidih.
Sekarang semua orang percaya bahwa rumor itu benar, itu bukan rumor, Ciman benar-benar dijarah, dan celana panjangnya dilucuti dalam keadaan putus asa. Semua orang membicarakannya, ini adalah rasa malu dari kuil, Kiman adalah sampah dari sistem vulkan, dan kompromi yang serakah dari kehidupan dan ketakutan akan kematian benar-benar telah kehilangan muka dari elemen sistem vulkan. Kiman ingin menangis tanpa air mata. Tetapi dia tidak berharap untuk memprovokasi ular berkaki empat yang kejam dan tak tahu malu seperti itu. Ketika tidak ada seorang pun, dia mengertakkan gigi dan bergumam dengan penyesalan. Ular berkaki empat tidak mudah terpancing, terutama ular berkaki empat nakal, bajingan ini. Bajingan, bajingan. Tentu saja, banyak orang jelas tahu apa yang sedang terjadi, dan banyak malaikat tingkat tinggi di barat telah mencapai konsensus ketika berdiskusi, jangan bicara omong kosong ketika bertemu dengan ular berkaki empat. Jika ular berkaki empat itu nakal, maka yang terbaik adalah melarikan diri dengan kecepatan cahaya, jangan bertemu lagi di kehidupan ini. Tidak ada keraguan bahwa semua ini disutradarai oleh Roof Dragon dan Dragon Baby. Ular berkaki empat dan tikus tidak diizinkan masuk, jadi harga yang dibayar oleh Ciman terlalu besar. Berkenaan dengan dua naga dan ekor kecil di belakang mereka, Chen Nan membuka matanya dan menutup matanya. Dia tidak akan banyak bicara di depan permainan yang tidak terkendali, dan bahkan, gelombang dorongan kecil. Dia sedang menunggu Ciman datang ke pintu. Biksu Xuanzang menghela nafas berulang kali, meneriakkan Amitabha terus-menerus. Tidak diragukan lagi, Elemental Fire Magic Man telah menjadi bahan tertawaan dari Realm Divine, yang bahkan lebih buruk daripada Thor asli. Jelas, peristiwa konyol dan lucu ini telah membuat banyak tokoh besar di alam ilahi marah, seperti keluarga dewa utama keluarga Raytheon, tentu saja, termasuk keluarga kuno di belakang Fire Magic Man. Tentu saja, masih banyak orang yang membenci Chenan, misalnya, seseorang di pihak iblis, dan beberapa raja dewa di timur. Chen Nan berkata kepada naga ungu dan emas dan bayi naga yang menari-nari ke samping, Vulkan tidak dapat membantu kita, mungkin kita akan menemukan seseorang untuk membantu. Namun, pertemuan Dewa Peri ini telah menjelaskan bahwa semua pihak mencapai konsensus bahwa mereka tidak dapat membalas dendam secara pribadi. Dia tidak berani melawan hidup dan mati, tetapi menemukan seseorang untuk marah tidak bisa dihindari. Anda dapat mengundang seseorang. Petik 2. Zijin Shenlong berkata, tolong, siapa? Tolong jangan. Chen Nan tersenyum dan berkata, undang orang untuk makan hotpot. Mata besar bayi naga segera menyipit, dan air liur dari hal-hal kecil hampir keluar, mengatakan, apakah Anda makan panci panas daging anjing hitam? Ya, makan hotpot daging anjing hitam. Tolong undang iblis, Qianlong, Li Ruolan, Nangong Xianer, Changming Timur. Seorang teman lama tidak melihat untuk waktu yang lama, dan sekarang mereka telah datang ke surga barat dan harus bersama. Tuhan berkata, tidak baik. Baby Long mengedipkan matanya yang cerah dan menatap Chen Nan dengan curiga. Anda harus tahu bahwa ada beberapa musuh mati di antara mereka yang diundang. Raja Iblis Kecil, Ruolan Li, dan Perubahan Timur semuanya adalah saingan dalam hidup dan mati. Tidak masalah, kurasa mereka tidak terburu-buru untuk memulai pekerjaan mereka. Lagi pula, orang akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Hasilnya tidak terduga, dan orang-orang yang diundang datang dengan cepat. Raja Iblis Kecil Surgawi itu tinggi dan berdarah, masih mendominasi, sepertinya dia tidak heran mengapa Chen Nan mengundangnya. Dia memandang Chen Nan dan Xuanzang lagi. Dia menghela nafas dan berkata, ketika saya debut, Anda ditekan oleh Chen Nan. Saya pikir saya bisa mengalahkan Anda berkali-kali, tetapi saya masih menekan Anda sampai sekarang. Bagaimanapun, dia duduk. Chen Nan tersenyum dan berkata, kamu terlalu rendah hati, kita tidak mengenal satu sama lain, kita akan memiliki kesempatan untuk terus berdiskusi. Li Ruolan juga tiba, dia anggun, temperamennya berdebu, wajahnya yang cantik sangat tenang, tetapi jika dilihat dari cahaya ilahi yang kadang-kadang diungkapkan oleh matanya, dia masih seperti sebelumnya, dengan faktor perang yang jauh di dalam tubuhnya. Bisa menjadi gadis perang. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Xuanzang, yang juga memiliki temperamen yang sama, dan duduk tanpa sepatah kata pun. Selanjutnya, Qianlong juga datang, meskipun dia jatuh ke kegelapan dan menjadi sosok yang seperti kematian, dia cukup baik untuk Chenan, dia tersenyum setelah masuk, dan kemudian duduk. Ketika Oriental Changming yang berambut putih berjalan ke dalam ruangan, suhunya tiba-tiba turun tiba-tiba, selain berlatih keterampilan sihir 10 serangan yang retak, ia juga menumbuhkan keterampilan dingin yang mengerikan karena ia membeku selama ribuan tahun. Begitu dia memasuki ruangan, dia menatap Chen Nan sejenak, dan dua lampu dingin meledak di matanya, tetapi akhirnya dia menarik napas dan duduk. Nangong Xianer adalah yang terakhir tiba. Sulit untuk menyembunyikan sosok jahatnya di rok dengan sedikit cahaya. Kaki ramping benar-benar dihasilkan sesuai dengan rasio emas, dan pantat bulat dan montok menggoda pinggang ramping lembut, dan puncak-puncak montok penuh dan mengangkat, membuat orang memikirkannya. Leher seperti angsa berwarna putih dan halus. Tuxedo itu menggambarkan tubuhnya yang sempurna, yang sangat seksi, montok dan menarik. Kedua lengan lotus sangat lembut di lengan sutra, dengan kilau berkilau, menunjukkan suasana yang sangat muda. Pipi yang tertiup bahkan lebih menawan di tulang, otot-ototnya setebal lemak, dan glamor bersinar dalam putih salju, sepasang mata besar mengaitkan jiwa dan air, dan wajah mahkota yang indah memancarkan pesona aneh, penampilan sempurna tidak ada satu cacat pun yang dapat dipetik.
Jika Anda hanya menggunakan dua kata untuk menggambarkan wanita di depan Anda, itu adalah kecantikan, dan Mei ini adalah wanita yang sangat seksi hehe. Tawa memabukkan terdengar di semua orang. Telinga, itu adalah suara yang mengganggu yang sangat mengganggu dan terjerat dalam hati semua orang. Mata indah Nangong Xianer beredar, dan akhirnya tertuju pada wajah Chen Nan, dan terkekeh dan berkata, "Pangeranku yang baik, aku sudah lama tidak melihatmu, kamu lebih berani. Pikirkan aku, lebih baik kita berkumpul sendirian." Petik 2. Tawa itu sangat gembira, dan dia sangat menawan. Tidak tahan. Zijin Shenlong bergumam. Chen Nan tersenyum dan berkata kepada semua orang, pada saat itu, ketika kami berada di dunia, kami saling bertarung dalam hidup dan mati, yang dapat digambarkan sebagai persahabatan. Sekarang, Anda telah menembus batas hidup dan mati, dan sudah menguasai di atas tingkat peri, bahkan hidup dan mati keduanya terbuka. Bisakah dendam semula dikesampingkan? Petik 2. Iblis kecil Fana mencibir dan berkata, kamu benar-benar ringan, dan rasa malu yang aku alami, bisakah kamu mengeksposnya dalam satu kalimat? Aku memang bukan lawanmu, aku tidak bisa menolongmu, tetapi kamu begitu berhati ringan terlalu banyak untuk mengungkapkannya dan menunjukkan kemurahan hatimu. Petik 2. Chen Nan tidak marah dan berkata, aku berkata, tapi itu hanya untuk melepaskan dendam sebelumnya untuk sementara waktu. Hari ini, satu adalah pertemuan kecil, dan yang lainnya adalah untuk memberikan hadiah besar kepada semua teman lama. Li Ruolan mendengus dingin dan berkata, hadiah apa? Sumber kehidupan. Mendengar kalimat ini, bahkan Gu Jingwu, Changming Timur, tidak bisa tidak berubah warna, dan yang lainnya sudah dipindahkan. Karena harta ini adalah harta paling berharga dalam legenda alam surga barat. Malaikat legendaris diciptakan oleh sumber kehidupan. Ini adalah harta surgawi yang dapat menciptakan kehidupan dari udara yang tipis. Misteri dan kekayaan dapat dibayangkan.